Selamat sore. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Vera Askianuski dengan NIM 2219 1018 1007. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi gas lift valve. Next. Katup gas lift atau gas lift valve adalah komponen utama dalam sistem gas lift yang berfungsi mirip dengan regulator tekanan bawah tanah. Keduanya menggunakan bekas untuk menekan batang kedudukannya, serta memiliki diafragma atau bellow yang menerima tekanan dari sisi hulu. Ketika tekanan hulu yang bekerja pada diafragma atau bellow melebihi gaya gas, batang terdorong dan katup terbuka. Proses ini memungkinkan katup mengatur tekanan hulu secara otomatis berdasarkan keseimbangan antara gaya gas dan tekanan yang diterima. Next. Valve mechanics. Valve mechanics atau dapat dilihat pada gambar 5.2. Tekanan atau pressure adalah gaya persatuan luas. Gaya total atau force dapat dihitung dengan rumus F sama dengan P kali A, di mana P adalah tekanan dan A adalah luas permukaan. Dapat diambil contoh yaitu dengan tekanan 10 psi pada luas 3 inci persegi menghasilkan gaya 30 pounds. Prinsip ini digunakan dalam sistem katup seperti gas lift untuk menentukan kapan katup terbuka akibat tekanan vida yang melebihi gaya gas. Next. Basic components of gas lift valve. Pada gambar 5.3 terdapat 3 contoh. Sebagian besar katup gas lift memiliki komponen dasar yang serupa seperti below, dome, port, dan batang. Perbedaan desain terletak pada metode penyegelan. Piston tanpa segel pada gambar 5.3a tidak mampu mengisolasi dome, sementara piston dengan O-ring pada gambar 5.3b memberikan isolasi namun rentan bocor dan menghasilkan gesekan. Desain yang paling umum digunakan adalah segel below logam pada gambar 5.3c yang dilas di kedua ujungnya dan memiliki lipatan fleksibel untuk memungkinkan pergerakan batang secara efektif. Next. Selanjutnya yaitu adalah closing force. Dapat dilihat pada gambar 5.4. Pada banyak katup gas lift pada gambar 5.4 terdapat tekanan gas atau PB yang tertahan di dalam ruang kubah. Tekanan ini bekerja pada permukaan below dan menghasilkan gaya FC yang diteruskan ke batang katup. Gaya tersebut mendorong ujung batang agar tetap menekan permukaan atas dudukan port. Ujung batang dan dudukan port dirancang dengan tingkat presisi tinggi seringkali melalui proses pemolesan agar mampu membentuk segel yang rapat. Jika nilai tekanan dalam kubah atau PP dan luas permukaan below atau AB diketahui, maka gaya yang dihasilkan untuk menekan batang kedudukannya dapat dihitung secara langsung. Next. Opening force. Katup pada gambar 5.5 mulai terbuka saat ujung batang katup bergerak menjauh dari dudukannya. Kondisi ini terjadi ketika gaya pembuka sedikit melebihi gaya penutup, yaitu pada titik keseimbangan di mana F0 sama dengan Fc. Umumnya terdapat dua gaya yang bekerja bersama untuk melawan gaya penutup, yaitu pada F2, satu berasal dari tekanan P1 yang masuk melalui lubang samping, dan satu lagi dari tekanan P2 yang masuk melalui port katup. Saat ujung batang masih menutup port, tekanan P1 tidak mempengaruhi seluruh area below atau AB. Bagian ujung batang yang bersentuhan langsung dengan dudukan port atau AP merupakan bagian dari area below, namun terisolasi dari pengaruh tekanan P1 oleh kontak batang dan dudukan. Oleh karena itu, tekanan P1 hanya bekerja pada luas below yang tidak tertutup batang, yaitu AP min AP. Next. Gaya pembukaan yang dihasilkan oleh tekanan P1 yang diterapkan melalui lubang di samping dapat dilihat dengan rumus di bawahnya. Area ujung batang katup yang bersentuhan dengan dudukan AP dipengaruhi oleh tekanan P2 yang diterapkan melalui port. Gaya pembukaan yang dihasilkan oleh kombinasi ini adalah dapat dilihat pada equation 5.4. Gaya pembukaan yang dihasilkan oleh tekanan P1 yang diterapkan melalui lubang samping adalah dapat dilihat dari equation 5.5 dan equation 5.6. Next. Setelah equation tersebut dapat dilihat bagi setiap suku dengan AB. Dapat di dalam keterangan tersebut, P1 adalah tekanan yang bersentuhan dengan below valve. P2 adalah tekanan bersentuhan dengan bagian stem tip yang tertutup oleh sheet atau port. AP adalah area bagian step tip yang tertutup oleh sheet. F0 adalah opening force total. F01 adalah opening force yang dihasilkan oleh P1 yang bekerja pada area below dikurangi area port AB min AP.
F02 adalah opening force yang dihasilkan oleh P2 yang bekerja pada area steam tip yang bersentuhan dengan sheet port. Next. Valve load rate. Load rate pada katup gas lift yaitu menggambarkan open pressure per inci gerakan batang katup PSI per inci. Faktor yang mempengaruhi load rate adalah yang pertama kompresibilitas gas nitrogen dalam kubah dan kekakuan below mencegah katup terbuka penuh secara cepat. Yang kedua yaitu kenaikan kecil atau pada P1 atau P2 hanya menyebabkan sedikit gerakan batang. Yang ketiga yaitu respon pembukaan katup bergantung pada volume kubah dan kekakuan below yang dapat berbeda antara produsen dan tipe katup. Jenis katup berdasarkan respon. Yang pertama yaitu katup kaku atau stiff, yaitu perubahan tekanan menyebabkan sedikit perubahan pembukaan atau penutupan. Yang kedua yaitu katup lunak atau soft, yaitu perubahan tekanan yang sama menghasilkan pembukaan atau penutupan yang lebih besar. Aplikasi dan pengujiannya yaitu yang pertama jenis katup yang digunakan keras atau lunak bergantung pada kebutuhan desain sistem gas lift. Yang kedua adalah uji probe dilakukan untuk mengetahui load rate spesifik dari suatu desain katup. Next. Probe test. Uji probe pada katup gas lift bertujuan untuk menentukan tingkat pembebanan katup. Selain itu, uji ini juga berfungsi untuk mengetahui jarak maksimum pergerakan ujung batang hingga mencapai batas mekanis, serta mendeteksi kemungkinan adanya lipatan yang menumpuk, gesekan berlebihan, dan deformasi pada below. Proses uji dilakukan dengan memasang mikrometer tipe kedalaman pada katup yang memungkinkan pengukuran perpindahan ujung batang dari dudukan katup ketika tekanan diterapkan. Tekanan diberikan secara bertahap, baik di atas maupun di bawah ujung batang, dan bersentuhan dengan seluruh permukaan below. Pengukuran perpindahan dilakukan pada setiap peningkatan tekanan yang diberikan. Next. Production pressure effect. Valve pada gambar 5.5a terbuka karena gaya P1 yang bekerja pada selisih area below dan port AB-AB, ditambah kontribusi tekanan produksi P2 yang bekerja pada ujung batang katup yang tertutup oleh sheet. Tanpa bantuan P2, P1 harus lebih besar untuk membuka katup. Efek tekanan produksi atau Production Pressure Effect atau PPE menunjukkan besarnya pengurangan tekanan pembukaan P1 akibat kontribusi P2. PPE dihitung dengan mengalihkan P2 dengan luas area tekanan tempat tekanan bekerja atau AP, lalu membaginya dengan AB min AP, sehingga diperoleh pengurangan tekanan pembukaan dalam satuan PSI. Rumus PPE dapat dilihat pada equation gambar di bawahnya. Next. Closing pressure. Closing pressure atau closing pressure katup atau valve atau gambar di 5.6 akan sama dengan injection gas opening pressure P1 jika tekanan produksi tetap konstan. Closing pressure minimum hanya akan sama dengan dome pressure atau BB pada saat tekanan produksi, injeksi, dan dome berada dalam kondisi yang sama. Next. Valve karakteristik. Next. Dynamic flow test, yaitu adalah uji aliran dinamis melibatkan pengaliran gas melalui katup gas lift dan pengukuran laju alirannya pada berbagai tekanan. Data dari uji ini bersama dengan hasil uji probe digunakan untuk memperkirakan perilaku katup dan laju aliran gas di luar kondisi uji. Gambar 5.7 menunjukkan hasil uji aliran dinamis pada katup gas lift tipe bilau bermuatan tunggal yang tidak seimbang dengan laju alir gas diplot terhadap tekanan produksi pada tekanan injeksi tetap 335 PSIG dan 550 PSIG. Kurva menunjukkan dua titik tanpa aliran gas yang pertama saat tekanan produksi sama dengan tekanan injeksi 535 dan 550 PSIG karena tidak ada perbedaan tekanan. Yang kedua yaitu pada saat tekanan produksi mencapai 218 dan 294 PSIG yaitu sebatas penutupan katup. Next. Valve valve spread. Valve spread adalah selisih antara tekanan buka dan tutup katup gas lift yang dikendalikan oleh tekanan injeksi. Valve spread ini mengatur jumlah minimum gas yang harus diinjeksi ke tubing dalam sistem gas lift intermittent. Jika spread terlalu besar, gas yang terinjeksi bisa melebihi kebutuhan. Oleh karena itu, spread harus disesuaikan agar cukup untuk mengangkat fluida dan volume gas bisa ditambah saat katup masih terbuka. Next. Bellows protection.
Pilot dalam katup gas lift berfungsi membuka atau menutup katup yang dan rentan rusak akibat tekanan eksternal tinggi. Untuk melindunginya digunakan metode seperti pembatasan gerak, penguatan struktur, reformasi lipatan, dan isolasi tekanan. Tekanan yang tidak stabil saat katup terbuka bisa menyebabkan chatter yang merusak pilau dan komponen lainnya. Peredam hidrolik digunakan untuk mencegah chatter. Next, valve karakteristik. Dynamic flow test. Desain sistem gas lift menentukan tekanan buka tutup katup yang harus disesuaikan di test rack, bukan di sumur. Karena suhu sumur tidak praktis untuk pengujian, penyetelan dilakukan di laboratorium pada suhu standar 60 derajat Fahrenheit dengan merendam katup dalam air bersuhu tersebut. Perubahan tekanan akibat suhu dihitung berdasarkan volume gas tetap di dalam katup. Tipe dari gas lift valve adalah yang pertama, dynamic flow test. Katup gas lift dipengaruhi oleh tekanan tubing dan casing. Berdasarkan tekanan dominan pada bilau, katup dibagi menjadi dua, yaitu injection pressure operate dan production pressure operate. Dengan tekanan dominan bekerja pada area terbesar AB-AB dan tekanan sekunder pada area port AB. Meski desainnya serupa, arah tekanan ditentukan oleh mandrel perhitungan tekanan buka atau tutup sama untuk keduanya, sehingga penting untuk memahami tekanan dominan agar pengaturan katup akurat sesuai kondisi sumur. Selanjutnya yaitu adalah valve used for continuous flow. Valve yang digunakan untuk continuous flow ya harus mengukur atau mengontrol aliran gas. Volume gas yang diinjeksi dikendalikan di permukaan. Yang kedua yaitu adalah valve used for intermittent lift. Pengangkatan intermittent biasanya diperlukan volume gas yang besar dalam waktu singkat. Berbeda dengan valve yang digunakan dalam aliran kontinu, valve yang digunakan untuk pengangkatan intermittent harus terbuka sepenuhnya selama injeksi dan menutup dengan cepat. Next. Selanjutnya yaitu adalah basic valve design. Yang pertama yaitu unbalanced pressure charge valve. Valve ini pada gambar 5.11 menggunakan dom yang diisi nitrogen sebagai satu-satunya elemen pemuatan untuk menyebabkan penutupan. Yang kedua yaitu unbalanced spring valve. Pada gambar 5.12, katup gas lift tanpa tekanan dom mengabaikan pengaruh suhu dalam pengaturan tekanan buka. Bekas berfungsi sebagai orifice variable dan menghasilkan gaya penutup yang secara tekanannya disebut spring pressure effect atau PSP. PSP digunakan sebagai pengganti tekanan dom dalam perhitungan, baik di alat uji maupun di sumur. Perhitungan open pressure berlaku untuk katup dengan tekanan produksi atau injeksi, asalkan tekanan dikenali sesuai area kerjanya. Setelah BSP diketahui, open pressure pada test rack dapat dihitung dengan rumus yang sama untuk kedua jenis katup. Next, pilot valve. Pilot valve memiliki port besar dan kontrol presisi terhadap valve spread. Bagian kontrolnya bekerja seperti katup injeksi tak seimbang, mengatur pembukaan dan penutupan katup utama. Saat kontrol terbuka, gas menggerakkan piston untuk membuka katup utama. Saat tertutup, gas menutup kembali katup utama. Other type of valve, yaitu jenis-jenis katup baru terus dikembangkan untuk mengikuti perkembangan teknologi gas lift secara umum. Ada banyak jenis katup dengan aplikasi khusus yang jumlahnya terlalu banyak untuk dimasukkan dalam manual ini. Prinsip operasi sebagian besar katup khusus mirip dengan jenis katup yang lebih umum digunakan sebagaimana telah dibahas sebelumnya. Perlu juga dicatat bahwa hampir semua jenis katup tersedia dalam bentuk yang dapat diambil kembali atau retrievable maupun yang tidak dapat diambil kembali non-retrievable, serta dengan berbagai jenis katup periksa, yaitu check valve. Selanjutnya adalah Warland Retrievable Valve and Mandrel. Side pocket mandrel adalah jenis mandrel yang memungkinkan pemasangan atau pelepasan gas lift valve menggunakan Warland tanpa membongkar tubing. Valve dipasang di kantong samping mandrel sehingga tidak mengganggu aliran fluida. Alat kickover membantu menyelaraskan dan memasukkan valve ke dalam kantong. Pocket mandrel dilengkapi port, segel, dan kunci untuk mencegah kebocoran, serta fitur orientasi agar pemasangan presisi. Valve retrievable memiliki desain yang mirip katup konvensional, tetapi dilengkapi mekanisme pengunci. Tersedia 4 tipe valve dengan variasi sumber, tekanan pengoperasian, dan orientasi check valve. Next, mandrel and valve porting combination.
Desain gas lift tidak selalu dapat mengandalkan satu kombinasi mandrel dan katup. Terdapat dua jenis mandrel. Pada tipe satu terhubung ke tubing dari casing dan tipe 2 sebaliknya. Empat tipe katup gas lift tersedia. Tipe satu yaitu tekanan injeksi, tipe 2 yaitu tekanan produksi, serta tipe 3 dan 4 yang jarang digunakan dan memiliki katup cek terbalik. Tipe 2 dan 4 juga dilengkapi crossover seat yang membatasi ukuran dudukan katup. Yang selanjutnya yaitu Mandrel and Valve Porting Combination. Sistem gas lift terdiri dari dua jenis mandrel dan empat tipe katup yang dapat dikombinasikan menjadi 8 konfigurasi. Mandrel tipe satu terhubung dari casing ke tubing, sedangkan tipe 2 dari tubing ke casing. Katup tipe satu dan 2 bekerja dengan tekanan injeksi dan produksi, sementara tipe 3 dan 4 memiliki katup cek terbalik dan crossover seats yang membatasi ukuran port. Konfigurasi A dan B paling umum digunakan, dengan G cocok untuk port besar. Inovasi Mandrel terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi. Next. Sekian presentasi dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat membantu. Selamat sore.